Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifah Indah Firdaus, NIM 1904576. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Sebelum membahas lebih jauh terkait administrasi hubungan sekolah dan masyarakat, lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu definisi dari administrasi hubungan sekolah dan masyarakat, yang mana kata administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata ad yang berarti ke atau kepada dan ministrat yang berarti melayani, membantu atau mengarahkan. Jadi, kata administrasi merupakan suatu kegiatan untuk membantu, melayani, mengarahkan atau mengatur semua kegiatan dalam mencapai tujuan tertentu. Sedangkan pengertian hubungan dengan masyarakat adalah kegiatan untuk menanamkan dan memperoleh pengertian, goodwill, kepercayaan, penghargaan dari publik, sesuatu badan khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, pengertian administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat terkait kebutuhan serta kegiatan pendidikan yang mendorong minat dan kerjasama masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan sekolah. Selanjutnya, prinsip administrasi hubungan sekolah dan masyarakat, yang mana prinsip ini ada 6. Yang pertama adalah integrity. Prinsip ini mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat harus terpadu dalam arti apa yang dijelaskan, disampaikan dan disuguhkan kepada masyarakat harus informasi yang terpadu antara informasi kegiatan akademik maupun informasi kegiatan yang bersifat non-akademik. Prinsip yang kedua yaitu continuity. Prinsip ini berarti bahwa pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat harus dilakukan secara terus-menerus. Jadi, pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat tidak hanya dilakukan secara insidental atau sewaktu-waktu, misalnya 1 kali dalam 1 tahun atau sekali dalam 1 semester. Hanya dilakukan oleh sekolah ada saat akan meminta bantuan keuangan kepada orang tua atau masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat selalu beranggapan apabila ada panggilan sekolah untuk datang ke sekolah selalu dikaitkan dengan uang. Akibatnya mereka cenderung untuk tidak menghadiri atau sekedar mewakilkan kepada orang lain untuk menghadiri undangan sekolah. Prinsip yang ketiga yaitu simplicity. Prinsip ini menghendaki agar dalam proses hubungan sekolah dengan masyarakat yang dilakukan baik komunikasi personal maupun komunikasi kelompok, pihak pemberi informasi dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat. Informasi yang disajikan kepada masyarakat melalui pertemuan langsung maupun melalui media hendaknya disajikan dalam bentuk sederhana sesuai dengan kondisi dan karakteristik pendengar atau masyarakat setempat. Prinsip yang keempat yaitu coverage. Kegiatan pemberian informasi hendaknya menyeluruh dan mencakup semua aspek, faktor atau substansi yang perlu disampaikan dan diketahui oleh masyarakat. Misalnya, program ekstrakurikuler, kegiatan kurikuler, remedial teaching, dan lain-lain kegiatan. Prinsip ini juga mengandung makna bahwa segala informasi hendaknya lengkap, akurat, dan up-to-date. Yang kelima, yaitu constructiveness. Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya konstruktif dalam arti sekolah memberikan informasi yang konstruktif kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan memberikan respon hal-hal positif tentang sekolah serta mengerti dan memahami secara detail berbagai masalah yang dihadapi sekolah. Dan prinsip yang terakhir yaitu adaptability, yang mana program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya disesuaikan dengan keadaan di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Penyesuaian dalam hal ini termasuk
penyesuaian terhadap aktivitas, kebiasaan, budaya, dan bahan informasi yang ada dan berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Bahkan pelaksanaan kegiatan hubungan dengan masyarakat pun harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Selanjutnya, administrasi hubungan sekolah dan masyarakat ini tentunya memiliki tujuan, yang mana tujuan tersebut diantaranya adalah yang pertama untuk mengembangkan pemahaman tentang maksud-maksud dan sasaran dari sekolah. Yang kedua, untuk menilai program sekolah dalam kata-kata, kebutuhan-kebutuhan yang terpenuhi. Yang ketiga, untuk mempersatukan orang tua, murid, dan guru-guru dalam memenuhi kebutuhan anak didik. Yang keempat, untuk mengembangkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan sekolah dalam era pembangunan. Yang kelima, untuk membangun dan memelihara kepercayaan terhadap sekolah. Yang keenam, untuk memberitahu masyarakat tentang pekerjaan sekolah. Dan yang ketujuh, untuk mengerahkan bantuan dan dukungan bagi pemeliharaan dan peningkatan program sekolah. Di dalam administrasi hubungan sekolah dan masyarakat, selain memiliki tujuan dan prinsip, juga memiliki teknik, yang mana beberapa teknik yang bisa diterapkan oleh lembaga pendidikan. Nah, teknik-teknik tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama adalah teknik tertulis. Hubungan antara sekolah dan masyarakat dapat dilakukan secara tertulis. Cara tertulis yang dapat digunakan adalah yang pertama dalam buku kecil pada permulaan tahun ajaran, yang kedua pamflet, yang ketiga berita kegiatan murid, yang keempat catatan berita gembira, yang kelima buku kecil tentang cara membimbing anak. Yang kedua yaitu teknik lisan. Dalam hubungan sekolah dengan masyarakat juga dapat dilakukan secara lisan, di mana dapat diterapkan pada kunjungan rumah, mengundang orang tua, serta pertemuan. Kemudian, teknik yang ketiga yaitu teknik peragaan. Hubungan sekolah dengan masyarakat dapat dilakukan dengan cara mengundang masyarakat melihat peragaan yang diselenggarakan sekolah. Peragaan yang diselenggarakan biasanya berupa pameran keberhasilan murid. Misalkan, di TK menampilkan anak-anak bernyanyi, membaca puisi, dan menari. Pada kesempatan itu, kepala sekolah atau guru TK tersebut dapat menyampaikan program-program peningkatan mutu pendidikan dan juga masalah atau hambatan yang dihadapi dalam merealisasikan program-program tersebut. Sedangkan teknik yang keempat atau teknik yang terakhir yaitu teknik elektronik. Seiring dengan perkembangan teknologi elektronik, maka dalam mengakrabkan sekolah dengan orang tua, murid, dan masyarakat, pihak sekolah dapat menggunakan sarana elektronik, misalnya seperti telepon, televisi, ataupun radio, sekaligus sebagai sarana untuk promosi pendidikan. Nah, materi kita yang terakhir yaitu proses administrasi hubungan sekolah dan masyarakat, di mana dalam administrasi hubungan sekolah dan masyarakat memiliki beberapa proses, diantaranya penyusunan program. Penyusunan program, Husemas memperhatikan dana yang tersedia, ciri masyarakat, daerah jangkauan, sarana atau media, dan teknik yang akan dilaksanakan dalam mengadakan hubungan dengan masyarakat. Jika perencanaan tidak memperhatikan hal-hal tersebut, dikhawatirkan kegiatan tersebut tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan. Yang kedua yaitu pelaksanaan dan pengorganisasian. Pada dasarnya semua komponen sekolah dan pelaksanaan Husemas. Oleh karena itu, tugas-tugas mereka perlu dipahami dan ditata sehingga penyelenggara Husemas dapat berjalan efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan Husemas perlu diperhatikan koordinasi antara berbagai bagian dan kegiatan, dan di dalam penggunaan waktu perlu adanya sinkronisasi. Proses yang terakhir yaitu pengawasan. Pengawasan dalam bidang administrasi hubungan sekolah dan masyarakat dapat berupa evaluasi. Husemas dapat dievaluasi melalui 2 kriteria, yaitu efektivitas dan efisiensi. Efektivitas adalah sejauh apa tujuan tercapai, sedangkan efisiensi yaitu mengenai sumber dan potensi dengan baik. Nah, mungkin cukup sekian materi kita pada hari ini.
Saya Khofifah Firdaus pamit undur diri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.